tujuan sosialisasi, kemudian manfaat fitur baru SAPA, garis besar proses perencanaan, penggunaan, dan realisasi anggaran, penjelasan permohonan fitur dana dan rincian realisasi. Kemudian kita akan bikin demo. Nanti ada sedikit video, kemudian rangkumannya, dan informasi jadwal implementasi, pelatihan, dan sosialisasi lanjutan. Ya, terus baru tanya jawab. Tujuan sosialisasi adalah memperkenalkan fitur baru pada SAPA yang ada dalam SAPA, yaitu permohonan dana dan pencatatan detail penerimaan biaya di realisasi. Ya, yang kita tahu realisasi dulu hanya angka besarnya, tapi sekarang detailnya itu sudah ada. Nah, kita akan lihat itu. Kemudian preview sedikit dan rencana pelatihan offline. Tapi pelatihan ini untuk ya karena keterbatasan banyak hal, tempat, waktu, dana, maka pelatihannya untuk para pelatih. Nanti ya PE, bendahara, sekretaris masing paroki akan melatih para pengguna SAPA lainnya di paroki. Oke, nah mengapa ada fitur baru ini? Fitur ini untuk mendukung tata kelola berbasis data yang dapat mendorong terciptanya perencanaan dan pertanggungjawaban karya yang terintegrasi, kredibel, dan akuntabel dalam rangka mengembangkan reksa pastoral paroki dan DKP. DKP itu Dewan Karya Pastoral, itu tingkat keuskupan, yang dijiwai oleh spiritualitas Kristiani sesuai dengan arah dasar pastoral KAJ. Ya, catatan adalah terintegrasi. Kami sedang proses integrasi dengan software keuangan paroki, yaitu Pelita, dan di dalam Pelita itu ada posting untuk uang muka. Jadi dengan adanya permohonan dana di SAPA, itu kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang ada di Pelita. Ini hal yang terkait dengan terintegrasi. Kemudian, manfaat bagi pengguna dan perangkat karya. Satu, permintaan uang muka, permohonan dana, ini selama ini kan kita lakukan di luar SAPA. Bisa cetak dari rencana prokar, kemudian ke paroki, mintain, diisi form, dan sebagainya. Nah, sekarang ini udah ada, lantas bisa dilakukan di dalam SAPA. Proses persetujuannya juga bisa dilakukan dalam SAPA, dan tinggal memproses kalau ada pencairan dana lewat transfer. Sangat menghemat waktu dan nggak perlu bolak-balik. Ya. Kemudian tidak perlu repot mencetak data prokar dan anggaran sebagai lampiran permintaan uang muka. Proses persetujuan pengajuan permohonan dana dilakukan secara online, tidak perlu mencari tanda tangan basah korbit. Kemudian pemantauan terhadap proses persetujuan dilakukan secara real time, jadi bisa dipantau melalui aplikasi. Kalau ada yang kelewatan, itu langsung kelihatan. Kemudian, rincian realisasi. Kalau tadi kan permohonan dana, itu hal yang baru. Nah, sekarang realisasi, artinya LPJ. LPJ dulu gelondongan, sekarang rinci. Dengan demikian, kita mudah mengetahui perubahan yang terjadi, mulai dari perencanaan, misalnya dari anggarannya 10.000, kemudian berubah permohonannya jadi 20.000, realisasinya jadi 30.000. Nah, dari situ kelihatan rencananya A, pelaksananya B, permohonan dananya B, kemudian hasilnya C, dan apakah lebih baik atau enggak, catatannya kenapa. Nah, juga rincian realisasi tidak perlu mencetak lembar prokar LPJ dan melampirkan perhitungan rincian, karena rinciannya sudah ada di situ. Ya. Manfaat umum, ya kita selama ini selalu bicara mengenai aspek menjaga lingkungan hidup. Ya, dan ini memindahkan proses manual penggunaan kertas dan transport yang membuat polusi itu menjadi digital. Kita lantas bisa berkontribusi dalam menjaga keutuhan ciptaan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk mencetak dan sebagainya. Jadi terkait juga usaha untuk menjaga lingkungan hidup. Kemudian manfaat bagi paroki maupun Dewan Karya Pastoral maupun Keuskupan. Kalau bagi korbit, bendahara, dan pastor, proses persetujuan pengajuan permohonan dana dilakukan secara online.
dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Proses persetujuan permohonan dana sama dengan persetujuan LPJ, tidak perlu belajar hal baru. Jadi yang selama ini pernah jalan itu sama. Kemudian analisis penggunaan anggaran berbasis data dan akurat. Kalau manfaat bagi KJ adalah tata kelola penggunaan anggaran sesuai pedoman keuangan paroki di KJ. Analisis penggunaan anggaran berbasis data dan akurat. Garis besar proses. Nah, ini gambarannya, kita udah masuk lebih dalam lagi. Pada masa perencanaan dilakukan sebelum rapat karya. Dalam tahun berjalan ada instrumen proposal khusus. Jadi ini masuk dalam perencanaan. Terus perencanaan mencatat rincian penerimaan dan biaya. Dan ada persetujuan. Permohonan dana ini dilakukan saat memulai prokar untuk mendapatkan uang muka. Untuk prokar yang tidak meminta dana dari paroki, permohonan dana dibuatkan secara otomatis oleh sistem. Kemudian permohonan dana mencatat rincian penerimaan dan biaya dan menggunakan langkah persetujuan yang sama dengan LPJ. Di realisasi atau pertanggungjawaban itu dilakukan setelah prokar selesai dilaksanakan. Harus dilakukan untuk semua prokar ya. Kalau di permohonan dana, kalau nggak ada permohonan dari paroki, itu bisa otomatis disetujui. Karena nggak ada hal yang, misalnya anggarannya nol, nggak ada biaya, nggak ada pengeluaran, ya itu bisa langsung disetujui, nggak perlu proses persetujuan lagi. Tapi kalau laporan pertanggungjawaban, anggaran nol pun tetap harus proses persetujuan. Ini sampai pagi Bu kalau hujan begini. Ya. Waktu itu jangan tidur di bawah Bu, kenapa emang dingin. Ini hal yang sedikit yang berkembang adalah mencatat rincian penerimaan dan biaya. Kemudian untuk prosedural persetujuannya langkahnya sama seperti yang dilakukan selama ini. Ya, kemudian ada hal yang perlu kita lihat, hal yang sama. Jadi waktu perencanaan mencatat rincian penerimaan dan biaya, sewaktu permohonan dana juga mencatat rincian penerimaan dan biaya, sewaktu pertanggungjawaban juga mencatat rincian penerimaan dan biaya. Nah, tiga hal ini lantas membuat proses kita menjalan lebih baik. Tidak ada yang dihilangkan atau di-skip. Tidak. Kalau ada perubahan, bisa tercatat di mana terjadi perubahan itu. Nah, ini hal yang baru yang memang membuat prosesnya inline keseluruhannya. Gitu. Di sini ada, di chat box itu ada daftar hadir. Mohon diklik ya. Anda buka chat box, itu ada daftar hadir. Diklik, kemudian diisi. Silakan mengisi nama paroki, ya diklik situ. Paroki, nama dan nama paroki kayaknya tinggal milih ya. Cuma nama Anda perlu diketik. Jabatan atau itu juga tinggal milih. Oke, saya lanjut dulu. Permohonan dana, ini fitur yang baru. Fitur dan fungsi. Proses baru di SAPA yang merupakan digitalisasi proses pengajuan uang muka yang saat ini berjalan secara manual. Permohonan dana dibuat sebelum memulai prokar yang minta dana ke paroki atau DKP. Permohonan dana berguna sebagai alat kontrol mulainya pelaksanaan prokar. Nah, kemudahannya lantas kalau ada prokar yang tidak ada anggarannya, nanti otomatis dibuatkan oleh SAPA. Karena ya nggak perlu ada proses persetujuan apapun. Mau jalan ya silahkan dijalankan. Pencatatan mengenai jalan tidaknya sebuah prokar, penundaan dan sebagainya akan dibuatkan fitur lain lagi dalam Monef.
jadi tidak dalam fitur keuangan. Itu kami berharap bisa diimplementasi pertengahan tahun ini untuk Monef-nya. Tapi sekarang untuk keuangannya. Dan dalam hal ini keuangan ya cukup penting buat kita. Oke, nah gini prosesnya. Mungkin untuk beberapa yang pakai HP nggak akan kelihatan terlalu jelas. Saya jelaskan bahwa ini terkait dengan prokar yang perlu dana dari paroki. Kalau yang nggak minta dana, yang anggarannya nol, itu kan langsung disetujui itu. Jadi bisa langsung dijalankan. Tapi kalau perlu dana, maka buatlah PD, permohonan dana. Saya akan menyebutnya setelah ini PD ya. PD itu permohonan dana. Kemudian kalau perlu diedit, kirim kepada Korbit. Simpan, ya, seperti biasa, buat, simpan. Habis itu edit atau sunting, oke, baru kirim. Nah, kemudian Korbit akan melihat apakah perlu setuju atau tidak, yes atau no. Kalau enggak, dikembalikan. Tolong direvisi. Nah, tinggal pengirim tadi, perangkat karya merevisi. Kemudian kirim lagi ke Korbit. Korbitnya lihat, oh udah oke, kirim ke bendahara. Sama kan seperti proses LPJ. Ya memang prosesnya sama semua, seperti ini. Kemudian bendahara akan cek. Nah, permohonan dana ini kalau dari bendahara logo beda, dikembalikan bisa, sama. Nanti diedit lagi oleh perangkat karya, kirim ke Korbit lagi, setuju lagi, nanti bendahara lihat, oh setuju, oke, tinggal disetujui, terus selesai. Itu kalau udah setuju bendahara, nanti kasir tinggal transfer, perangkat karya menjalankan prokarnya, dan setelah itu membuat LPJ. Nah, bisa juga ditolak. Kalau ditolak, ya berarti ada sesuatu. Nah, terhadap yang sesuatu ini nanti diberesin dulu. Kalau udah diberesin, bisa diundo, kemudian bendahara akan kembalikan itu kepada pemohonnya. Proses seperti biasa lagi. Itu kurang lebih seperti itu. Dengan demikian, alur proses persetujuan PD ini tidak banyak beda. Ya. Nah, kita akan lihat proses di perangkat karya, proses di penyetuju awal, dan proses di bendahara. Kalau login, Anda akan melihat menu baru permohonan dana. Jadi Anda kalau akan melihat menu itu, dan Anda bisa melihat perbandingannya antara rencana biaya, ini yang dibuat dalam perencanaan di 2023 lalu, dan permohonan dana. Kalau mau buat baru, itu klik yang icon plus. Kalau udah setujui, nanti akan muncul tanda tentang itu hijau. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita akan membuat baru, misalnya nomor 3, mengikuti kursus fasilitator. Butuh 8,7 juta. Nah, itu klik plus, maka di sini akan muncul seperti biasa, kurang lebih sama ya. Tapi, yang kita bisa edit adalah target kegiatan, yang bagian kanan ini. Dan pemohon mungkin bisa berganti, tanggal juga bisa berubah, pelaksana terkait bisa diedit, catatan. Angka-angka itu nggak bisa diubah. Angka-angka diambil dari mana? Dari halaman selanjutnya, yaitu ini, proses permohonan dana. Di bagian atas, itu rencana biaya. Itu tidak bisa diubah. Itu akan tampil sebagai referensi, bahwa Anda pernah mengusulkan 29 orang dengan nilai 300.000, jadi totalnya 8,7. Tapi kemudian, kalau ada perubahan jadi 30 orang, itu bisa dilakukan perubahannya di bagian bawah. Kalau Anda lihat ada garis merah, nah yang garis merah itu, yang header merah ada tulisannya biaya rencana, kemudian biaya final. Nah, bagian bawah dari merah ini adalah biaya-biaya. Nah, ini bisa diedit. Sama seperti Anda mengedit saat pembuatan prokar. Ini untuk biaya. Kalau untuk penerimaan, dari awalnya penerimaannya 0, seandainya ada perubahan, itu bisa dilakukan juga. Jadi Anda tinggal klik biaya, nanti dia akan membuka. Kalau Anda mau mengubah penerimaan, klik di tombol penerimaan. Nanti tombol bagian penerimaan yang akan membuka dan menunjukkan data awal dan yang bisa diubah. Ya, jadi di sini lihat penerimaan final dapat diubah, tapi perencanaannya tidak. Nah, kalau sudah, tinggal disimpan. Setelah disimpan, seperti biasa, kita edit lagi, dan kita kirim kepada penyetujui awal, Korbit.
sama seperti pembuatan LPG. Ya, terus nanti di dalam statusnya akan terlihat itu ada pesawat kertas, jadi dia lagi terbang ke orbit atau ke penyetujui awal. Warna coklat itu sedang dalam penerbangan ke arah orbit, nanti ada lagi warna latar belakangnya hijau, tapi pesawat kertas juga. Nah, itu berarti dia sedang terbang lanjutan ke bendahara. Kemudian, ini ada banyak icon sekarang. Jadi kalau yang lalu di dalam LPG, Anda lihat itu statusnya kan menunggu persetujuan awal, menunggu persetujuan keuangan. Nah, sekarang berubah karena banyak, maka kita diganti dengan icon-icon tersebut. Ada plus, ya kita tahu kalau yang bintang itu baru, kalau ada pesawat kertas lagi terbang ke menunggu persetujuan, kalau ada putar balik itu ada ya, panah muter balik, kalau ada merah hijau tentang itu berarti setujui, kalau ditolak berarti tidak. Nah, gitulah kurang lebih icon-iconnya yang akan dilihat. Nah, setelah Anda perangkat karya mengirim, maka tugasnya kan selesai, tinggal menunggu dari korbit sama bendahara. Korbit ketika login akan melihat 2 notifikasi. Ini baru 1 notifikasi permohonan dana. Itu ada tulisan notifikasi permohonan dana kurung 4 atau 0. Terus nanti ada juga notifikasi LPJ. Itu ada angka dan 0 atau enggak. Begitu. Nah, bentar. Ya, tinggal klik notifikasinya, kemudian akan muncul daftar yang butuh diperhatikan. Tinggal klik aja namanya, kemudian proses. Ya, ini notifikasi bisa panjang. Kemarin kami mengimplementasi, ternyata utang-utang lama, hal yang perlu diperhatikan, terutama LPJ 2023 juga terdaftar di situ. LPJ 2022 untuk yang belum disetujui oleh penyetujui awal, muncul juga. Nah, jadi kelihatan kalau banyak utang, ya akan muncul dalam notifikasi itu. Oke, kita nggak bicara yang itu, kita bicara ini. Jadi kalau Anda udah klik permohonan dananya, akan muncul sama seperti yang tadi kita lihat di perangkat karya. Cuma di bawah itu ada tindakan setujui atau kembalikan. Nah, jadi korbit bisa klik biaya atau klik penerimaan, dia akan membuka yang dimohonkan, gitu. Kemudian kalau ada yang salah, klik aja kembalikan, sama seperti biasa, seperti LPG, atau Iya, klik setujui. udah lama buang aja. Nah, klik disetujui itu atau dikembalikan, wajib memberikan catatan. Nah, catatannya nanti dikirim juga ikut ke perangkat karya yang ngirim. Ya, itu. Ini sama seperti proses sekarang. Jadi, nggak ada banyak beda ya. Nah, kalau kita lihat itu, kan ini sudah disetujui oleh korbit atau penyetujui awalnya, maka permohonan ini terbang ke bendahara. Sama-sama naik pesawat kertas, tapi latar belakangnya udah jadi hijau. Berarti sedang proses menunggu persetujuan dari bendahara. Nah, bendahara nanti login, halnya sama, ada notifikasi, kemudian tinggal diklik, kita lihat. Klik itu mata dicolok aja, supaya mau membuka, dan yang terbuka juga sama. Tinggal dilihat, oh iya, oke, ini nggak banyak berubah, bendahara bisa setujui, atau bisa kembalikan. Atau bisa tolak ya. Kalau nggak ada masalah besar, nggak usah pakai tolak ya. Pilihannya cuma 2, setujui atau kembalikan aja. Itu, yang tolak, jangan. Setujui atau kembalikan. Kalau nggak setuju, balikin supaya diberesin. Ya, itu. Jadi kalau diklik setujui atau dikembalikan, itu wajib memberikan catatan. Ini sama dengan yang lama. Ya, nah kalau bendahara sudah setujui, maka ini ikonnya berubah. Ya, tanda centang latar belakang hijau. Kalau setujui korbit, tanda centang latar belakang coklat. Nah, catatan. Ya,
Anda tidak bisa membuat LPJ kalau permohonan dana tidak tentang. Jadi permohonan dana harus dibuat. Standarnya sama. Semua LPJ baru bisa dibuat kalau sudah ada permohonan dana. Tetapi untuk yang anggarannya nol, nggak perlu lewat proses tadi, tapi langsung oleh sistem disetujui kan. Sehingga bisa langsung bikin LPJ. Karena nggak perlu ada anggaran yang perlu terlalu dilihat, kecuali program karyanya. Nah, ini ya bahwa permohonan dana PD harus dibuat sebelum bisa bikin LPJ. Nanti kalau lupa buat, terus pikir, loh kok LPJ-nya belum nggak bisa ada tanda plus atau nggak muncul, itu berarti kemungkinan belum bikin belum bikin permohonan dana. Nah, lihat dulu permohonan dananya, bikin dulu, kemudian baru bisa bikin LPJ. Ya, begitu. Jadi sekarang untuk yang baru hadir, silakan mengisi daftar hadir pada link yang disampaikan di chat box. Kalau nggak kelihatan, Anda scroll chat box-nya ke atas, itu nanti akan muncul daftar hadir. Ya, dan kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di chat box. Ada ya? Saya copy dulu. Oh ya, itu udah keluar. Ya, silakan diklik dulu daftar hadirnya. Nah, sekarang kami akan jelaskan mengenai LPJ, tetapi kali ini Pak Gianto akan menyampaikan rincian realisasi atau LPJ. Jadi saya stop screen dulu, gantian dan Pak Gianto. Terima kasih Pak Sur. Ya, sebentar. Ini stop, saya stop Selamat dulu. malam Bapak Ibu. Oke, silakan Izin Pak. saya share screen. Oke. Ya. Jadi saya akan melanjutkan dengan rincian realisasi atau LPJ. Sebetulnya ini adalah proses yang existing di SAPA. Namun ada improvement di mana rincian penerimaan sebelumnya tidak ada. Ya, kemudian biaya sebelumnya dicatat gelondongan, namun dengan fitur baru biaya ini dicatat terperinci sesuai dengan COA biaya disapa. Jadi nanti biaya ini akan head to head dengan permohonan dananya. Kemudian penerimaan juga akan head to head dengan permohonan dana. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa rincian ini perlu dibuat? Rincian penerimaan dan biaya. Nah, hal ini untuk memenuhi prinsip keterhubungan, mulai dari perencanaan karya, kemudian permohonan dana, dan pertanggungjawaban karya, sehingga benang merahnya itu terlihat, ya mulai dari awal sampai akhir. Dan pertanggungjawaban kita sebagai perangkat pelaksana karya itu akan lebih kredibel dan akuntabel. Nah, kemudian LPJ ini berguna sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebuah proker. Nah, ini ada kemudahannya, itu adalah kalau ada realisasi proker LPJ yang biayanya nol dan penerimaannya juga nol, ini nanti cukup sampai penyetuju awal atau korbit sehingga bendahara tidak repot. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian kalau flow ini kurang lebih sama dengan yang sekarang ada. Jadi alur prosesnya itu adalah perangkat karya mengcreate LPJ, nanti di sini ada referennya kepada permohonan dana. Kemudian LPJ-nya ini nanti setelah ya diisi yang bagian atas. Yang bagian atas itu adalah target proker, kemudian catatan pelaksanaan, kemudian ada bagian bawah atau halaman berikutnya itu terkait dengan penerimaan dan biaya. Setelah itu disimpan.
Setelah disimpan, kemudian disunting atau diedit, kemudian dikirim kepada Korbit. Nanti Korbit akan mengecek. Jadi mengecek, memberikan komen. Korbit mempunyai opsi untuk menerima untuk menyetujui LPJ ini atau mengembalikan. Jadi kalau kembali dia akan balik lagi kepada perangkat karya. Tapi kalau disetujui, ya ini di dalam sistem itu ada filter. Jadi ada otomatisasi. Jadi apakah ini biaya dan penerimaannya nol ya atau tidak? Kalau nol penerimaan dan biayanya, maka itu langsung si Prokar ini selesai dan otomatis ini sudah disetujui oleh maaf bukan Prokar tapi LPJ-nya itu otomatis sudah disetujui oleh bendahara. Tapi kalau misalnya LPJ ini harus diteruskan ke bendahara, maka seperti biasa begitu dikirim dia otomatis akan ke bendahara, atau begitu disetujui oleh Korbit dia akan lari ke bendahara. Bendahara akan mengecek, memberikan komen. Bendahara mempunyai 3 opsi. Opsi yang pertama itu adalah menyetujui LPJ, itu akan lari ke selesai. Ya, nomor 1 disetujui. Kemudian yang kedua, LPJ tersebut bisa jadi dikembalikan karena ada sesuatu hal, bendahara itu ingin mendapatkan penjelasan tambahan atau supporting datanya kurang, makanya LPJ ini dikembalikan, akan balik ke perangkat karya. Atau yang ketiga ditolak. Kalau ditolak ya berarti LPJ itu dianggap udah selesai. Jadi LPJ itu ya dianggap selesai aja. Jadi selesai. Nah, cuma di dalam fitur yang baru kita memberikan ada opsional. Jadi kalau LPJ yang sudah ditolak, jadi udah dinyatakan selesai, itu bisa dihidupkan kembali. Jadi apabila penolakan akan dibatalkan, jadi bisa dibatalkan. Mungkin waktu kemarin bendahara itu tidak sengaja menolak LPJ. Jadi kemudian LPJ itu dibatalkan penolakannya. Nah, ketika dibatalkan, LPJ itu akan lari kembali lagi seperti LPJ yang datang dari Korbit. Jadi akan balik lagi ke bendahara, bendahara silakan menentukan sikap apakah itu akan disetujui atau dikembalikan. Kan nggak mungkin ditolak lagi karena habis ditolak masa ditolak lagi gitu. Jadi setelah itu pilihannya disetujui atau dikembalikan. Kalau dikembalikan lari ke perangkat karya, kalau disetujui selesai. Itu kurang lebih alur prosesnya. Nah, kemudian kita lihat sekarang proses LPJ. Yang pertama di perangkat karya, yang kedua di Korbit, dan yang ketiga di bendahara. Mari kita sekarang lihat di perangkat karya. Perangkat karya seperti biasa setelah login, nanti akan ambil menu yang kedua, itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu realisasi, ini nanti tempatnya ada di bawah permohonan dana. Ini karena ini screen-nya kebetulan pakai yang screen yang lama. Jadi setelah diklik realisasi, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang bagian atas itu adalah tampilan lama, sedangkan yang bawah itu tampilan baru. Kalau kita lihat memang ada perbedaan. Kalau tampilan lama itu adalah realisasi ini membandingkan dengan rencana, karena memang permohonan data belum ada di waktu yang lama. Yang kedua juga di status itu tadi dijelaskan oleh Pak Sur tadi bahwa yang lama itu banyak pakai kata-kata. Jadi yang ini statusnya disetujui pada persetujuan keuangan. Sedangkan yang baru itu adalah menghubungkan realisasi ini dengan permohonan dananya. Kemudian statusnya itu banyak menggunakan icon. Jadi yang tadi dikatakan ini adalah ada kapal-kapalan warna coklat, itu adalah dia terbang ke penyetuju awal misalnya. Kemudian kalau hijau itu adalah ke bendahara. Dan kalau hijau centang berarti itu udah selesai dari bendahara. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini perbedaan tampilan antara yang lama dengan yang baru. Jadi yang lama itu dibandingkan dengan rencana realisasinya, sedangkan yang baru dengan permohonan dana. Kemudian mengenai status,
yang lama banyak tulisan tangan, yang baru itu nanti banyaknya icon. Nah, kemudian kita lihat sekarang adalah proses realisasinya. Jadi tadi yang status ini kurang lebih ini icon-iconnya. Nah, anggap ini ada nomor 4, itu adalah survei isi website Gereja Hati Kudus, kemudian tanda panahnya diklik, ya, ini akan keluar seperti ini. Biasa ada bagian atas dan bagian bawah, seperti permohonan dana tadi. Bagian atas ini adalah yang kita perlu isi adalah pelaksanaannya tanggal berapa, LPJ-nya tanggal berapa. Ya ini memang tanggal ini akan otomatis keluar. Kalau sama ya udah, tapi kalau berbeda silakan diganti. Kemudian target pelaksanaan itu harus diisi, masukkan. Biaya penerimaan dan nilai dipertanggungjawabkan tidak perlu diisi karena otomatis akan datang dari rincian biaya dan penerimaan yang diisi setelah ini. Kemudian penanggung jawab kalau sama dengan rencana itu tidak perlu diganti. Kemudian pelaksana terkait juga sama. Catatan realisasi ini perlu diisi. Kalau tidak diisi akan error. Gitu. Nanti setelah itu lihat bagian yang kedua. Bagian kedua itu bagian halaman di bawah. Nah, sama dengan permohonan dana tadi, itu ada biaya yang harus bisa updating biaya dan updating penerimaan. Kemudian ketika kita mengupdate biaya itu ada dua bagian. Bagian yang berkotaknya biru ini, tapi nanti nggak biru sih. Ini cuma di slide ini kita tulis berikan tanda biru. Ini adalah biaya rencana. Biaya rencana ini tidak bisa diubah. Ini adalah sama angka-angkanya atau datanya dengan permohonan dana. Nah, sedangkan kalau memang ternyata realisasinya berbeda dengan yang dimohonkan dananya, maka kita bisa merubah ini yang bagian bawah yang kotaknya merah, ini tulisannya biaya final. Biaya final ini dapat diubah. Silakan diubah. Jadi misalnya, oh ternyata realisasinya ada tambahan biaya snack, tinggal klik tanda plus, nanti masuk ke sini, cari snack, masukkan, gitu. Setelah itu biasa simpan, ya. Kemudian penerimaan juga sama, penerimaan diklik, penerimaan itu ada dua, yang atas itu adalah penerimaan rencana. Penerimaan rencana tidak dapat diubah. Ini datanya sama seperti yang ada di permohonan dana. Sedangkan penerimaan final ini dapat diubah. Ini adalah sesuai dengan yang actual. Jadi ketika menjalankan program karya itu ternyata kita mendapatkan sumber dana misalnya dari sponsor, dari donatur, silakan dimasukkan. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, setelah simpan seperti biasa, kita harus klik sunting. Sunting setelah dicek ya, kemudian klik kirim. Ya, dengan diklik kirim otomatis LPJ ini akan pindah terbang ke ke penyetuju awal. Cuma di sini itu adalah tandanya tanda mata ini, tanda mata warnanya coklat. Ya, ini LPJ dengan permohonan dana itu ikonnya berbeda. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini sekarang LPJ-nya sudah dikirim ke korbit atau penyetuju awal. Mari sekarang kita lihat di korbitnya. Jadi di korbit, setelah korbit itu login, akan melihat ada notifikasi. Kalau tadi notifikasinya permohonan dana, ini notifikasinya realisasi. Tapi kalau korbit itu mendapatkan dua notifikasi sekaligus, dia akan ada dua kotak biru, dua toolbar biru ini. Yang satu permohonan data, yang satu realisasi. Nah, setelah setelah login akan lihat seperti ini, ya realisasi itu. Kemudian realisasinya diklik akan keluar seperti ini. Jadi ini sebetulnya bagian bawah. Bagian atasnya seperti tadi ada target tanggal realisasinya, kemudian ada LPJ-nya tanggal berapa, target programnya bagaimana, kemudian catatan realisasi, kemudian yang bagian bawahnya seperti ini. Anggaplah semuanya tidak ada masalah, korbitnya tidak ada penolak tidak ada hal yang perlu ditanyakan kepada perangkat karya, kemudian korbitnya akan mengklik tombol setuju ini.
Setelah diklik, dia akan berubah menjadi ini. Ya, sebenarnya warnanya bukan ini. Ini kebetulan tombol ini adalah tombol yang LPG-nya disetujui otomatis karena biaya sama dengan 0 dan penerimaan sama dengan 0. Kurang lebih itu. Jadi di Corbit itu kalau melihat seperti ini berarti dia udah selesai. Nah, kemudian tadi Corbit kalau udah setuju berarti LPG-nya akan pindah ke bendahara. Nah, bendahara setelah login dia akan melihat notifikasi. Nih, kebetulan bendahara punya 2 notifikasi, ada realisasi, ada permohonan dana. Nah, nanti begitu notifikasi ini diklik, ya dia akan melihat tampilan seperti sekarang. Cuma bagian bawahnya itu ada yang seperti permohonan dana tadi atau seperti ketika membuat prokar itu persis sama gitu. Jadi ada penerimaan, ada biaya. Kemudian nanti kalau bendahara anggap setuju penerimaan dan biaya semua kemudian disetujui, ya setelah disetujui tandanya akan berubah menjadi ini. Jadi semua kita menggunakan icon-icon seperti ini, ya tujuannya menghemat tempat. Kalau ditulisnya panjang gitu kan, bacanya juga susah. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang LPJ-nya sudah disetujui oleh bendahara. Nah, kemudian kita coba sekarang melihat demo videonya. Proses permohonan dana di perangkat karya. Pertama, login sebagai perangkat karya. Saya login sebagai seksi liturgi. Sudah disiapkan ada satu prokar untuk dimintakan dana, yaitu pelatihan pemazmur. Ya, kemudian kita klik matanya, lalu tampak layar seperti di atas. Bisa diedit tanggal pelaksananya, kemudian jumlah peserta, kemudian nama PIC dan catatan realisasi. Kemudian masuk kepada editing biaya rencana tidak bisa diedit, biaya final bisa diedit. Sekarang saya mengedit jumlah peserta, kemudian mengedit juga honor. Setelah itu disimpan, data tersimpan. Kemudian saya sunting data ini untuk dikirim kepada Corbit. Ya, kirim, ya berhasil. Kemudian dilanjutkan proses di penyetuju awal. Setelah Corbitnya login akan tampak notifikasi permohonan dana. Kemudian notifikasi itu diklik, kemudian tanda mata diklik, akan tampil layar seperti ini. Kemudian apabila Corbitnya setuju, dia akan klik setuju. Kemudian memasukkan catatan persetujuannya. Kemudian simpan. Selanjutnya proses akan pindah ke bendahara. Di bendahara, setelah bendahara login, akan tampil layar seperti berikut. Ada notifikasi juga di bendahara, kemudian klik tanda mata, akan tampil layar seperti berikut ini. Kemudian setelah dicek oleh bendahara
bendahara dapat memberikan persetujuan atas permohonan dana ini dengan mengklik tanda setuju, kemudian masukkan catatannya, kemudian simpan. Setelah persetujuan bendahara, nanti bisa lihat di rangkuman persetujuan permohonan dana akan tampak seperti berikut. Persetujuan permohonan dana sudah diberikan oleh bendahara. Demikian penjelasan fitur permohonan dana. Terima kasih. Proses laporan realisasi di perangkat karya. Sekarang saya login sebagai perangkat karya seksi liturgi. Saya akan mempraktekkan membuat LPJ detail. Prokarnya sudah disiapkan, yaitu pelatihan pemazmur. Permohonan dana juga sudah dibuat sebelumnya. Tanggal realisasi bisa diedit, kemudian target peserta bisa di-update, kemudian catatan realisasi ditulis. Kemudian bagian biaya bisa diedit, bagian bawah biaya final. Misalnya pesertanya menjadi 6 orang, kemudian honornya bisa diedit juga kalau diperlukan. Setelah itu penerimaan tadinya 0, mungkin realisasinya ada penerimaan dari donatur. Ini bisa diisikan, setelah itu simpan. Kemudian kita sunting untuk dikirim kepada Korbit. Klik kirim, selesai. Dilanjutkan proses di penyetuju awal. Saya login sebagai Korbit. Kemudian lihat ada notifikasi, saya klik. Kemudian ada prokar yang menunggu persetujuan awal, saya klik. Kemudian saya klik setujui, berikan catatan persetujuannya. Setelah itu klik simpan. Nah, kemudian sekarang saya login sebagai bendahara. Proses persetujuan akhir di bendahara, saya klik login sebagai bendahara, lihat notifikasi, klik notifikasi, kemudian LPJ-nya sudah ada menunggu. Kemudian setelah dicek, saya setujui, saya memasukkan catatan persetujuan bendahara. Kemudian klik simpan. Selesai. Kalau kita lihat rangkuman LPJ, itu akan tampak LPJ dengan sign centang. Artinya sudah selesai. Jadi prokar ini sudah tuntas, LPJ-nya sudah dibuat. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan dengan rangkuman. Ya, jadi fitur baru ini memberikan satu sign kepada kita semua akan keterhubungan data perencanaan, permohonan dana, dan realisasi. Jadi keterhubungan ini itu untuk satu sinyal kepada kita bahwa antara perencanaan, permohonan dana, dan realisasi itu ada kaitan yang erat, sehingga di sini pertanggungjawaban karya kita itu akan lebih baik gitu. Jadi traceability-nya itu lebih mudah. Yang kedua, karena fitur ini juga dibuat dengan
sistem yang sama. Jadi kalau kita lihat permohonan dana kan mulai dari ada perencanaan, kemudian perangkat karya membuat permohonan dana, kemudian permohonan dana itu dikirim kepada Korbit, kemudian dari Korbit kepada bendahara. Sama, realisasi juga sama. Jadi perangkat karya setelah menerima dana, melaksanakan karyanya, kemudian mempertanggungjawabkan karyanya dengan membuat LPJ. LPJ-nya dibuat oleh perangkat karya, dikirim kepada Korbit, dari Korbit disetujui, dikirim ke bendahara. Jadi di sini ada konsistensi look and feel. Jadi aplikasinya, proses belajarnya itu lebih mudah. Kenapa? Karena tampilan layar yang konsisten dan persetujuan, proses persetujuannya itu sama atau konsisten antara permohonan dan dengan realisasi. Kemudian pengembangan dari aplikasi Sapa saat ini permohonan dana itu adalah proses baru yang melengkapi rangkaian pelaksanaan Prokar. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sur bahwa sebelumnya perangkat karya itu atau ya perangkat karya di paroki itu membuat permohonan dana secara manual. Sekarang kita tidak menggunakan kertas. Dengan demikian persetujuan permohonan dana itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi semuanya itu paperless, itu bisa dilakukan. Yang kedua itu adalah realisasi saat ini tidak sekedar angka total, tapi dikembangkan dengan pencatatan yang lebih terinci penerimaan dan biaya. Ini tadi sudah disampaikan bahwa pelaporan yang lebih terinci ini untuk menunjukkan bahwa pertanggungjawaban karya kita itu lebih kredibel dan akuntabel. Kemudian sistem Sapa menyediakan otomasi untuk proses permohonan dana. Jadi otomasinya gimana? Adalah kalau prokarnya itu tidak minta dana kepada paroki. Kalau realisasi berarti adalah kalau biayanya nol dan penerimaannya nol. Jadi tidak ada pertanggungjawaban keuangan yang perlu dilakukan kepada bendahara. Maka sampai dengan Korbit itu udah selesai. Kemudian ada fitur lain yang juga disempurnakan. Jadi pertama misalnya ketika kita login ya di password ini sebelah kanan itu ada untuk ngintip. Jadi ada tambahan intip password. Jadi ini ya tanda mata lah. Jadi kalau kita khawatir apa yang kita ketik itu tidak yang diketik berbeda dengan tulisannya, maka kalau tanda mata ini atau intip ini diklik, ini akan kelihatan apa yang kita tulis. Tapi hati-hati jangan sampai yang sebelahnya ngelihat gitu. Jadi kan ini password. Ya itu kurang lebih itu. Yang kedua juga ada menu unduh user atau pengguna. Jadi sebelumnya itu tidak ada, sekarang kita sempurnakan. Tujuannya adalah Sapa itu ingin memberikan sesuatu yang lebih memudahkan user di dalam mentata laksanakan program karya sedemikian rupa sehingga ini bisa memberikan benefit untuk parokinya, untuk ya perangkat karyanya. Kemudian tadi disebutkan bahwa ketika membuat permohonan dana itu supaya tidak salah yang mana, maka ini ada reference rencana biaya. Jadi biasanya katakanlah ada beberapa kegiatan yang mirip-mirip namanya gitu. Jadi yang satu ziarah, yang kedua ziarah, yang ketiga ziarah gitu. Nah, itu kalau rencananya jelas gitu, yang kita mau dimohonkan dananya yang mana gitu. Misalnya kalau yang nomor 3 ya kita klik nomor 3. Nah, kemudian seperti dengan LPJ itu untuk membantu perangkat karya dalam memeriksa prokar dan permohonan data, Sapa juga dilengkapi dengan rangkuman permohonan dana. Jadi ada rangkuman permohonan dana, ada rangkuman LPJ, dan rangkuman proposal khusus. Kalau yang sekarang kan ada rangkuman LPJ dan rangkuman proposal khusus. Nah, kalau sekarang kita login di Sapa, udah ada rangkuman permohonan dana. Kemudian untuk LPJ ini ada referensinya juga. Jadi realisasi ini adalah ada referensinya permohonan dananya yang mana gitu. Jadi sebelah kirinya
reference untuk LPJ. Nah, kemudian kalau kita login, ya kan, sorry. Nah, kalau kita login, kan kalau masuk ke dalam rangkuman LPJ, itu kan panjang tuh, ada nomor 1 sampai nomor 100 gitu. Nah, perangkat karya kita yang mana? Nah, untuk fitur baru itu ada highlightnya seperti ini nih. Misalnya Angela itu ada highlightnya ini. Ini adalah highlight perangkat perangkat karya yang terkait dengan kita. Jadi kalau Corbit misalnya masuk, ya kalau Corbitnya membawahi 3 perangkat karya, berarti 3-3-nya akan ada highlight yang bukan highlight. Jadi sebenarnya ini adalah baris itu diberikan warna berbeda dengan yang lain. Ya, ini tujuannya memudahkan perangkat karya itu atau user itu ketika melihat rangkuman LPJ dan juga rangkuman permohonan dana. Nah, kemudian notifikasi juga sudah disempurnakan. Sebelumnya notifikasinya itu kan tidak ada, sekarang sudah ada notifikasinya. Ya, itu kurang lebih fitur-fitur baru yang kita tambahkan. Jadi ada fitur baru tentang permohonan dana dan LPJ, kemudian ada juga improvement yang tadi tanda intip dan sebagainya. Kemudian ini adalah mengenai jadwal implementasi. Jadi fitur onboard-nya itu udah 1 Januari, mungkin semua Bapak Ibu udah tahu bahwa 1 Januari Sapa Kita itu sudah mukanya baru. Ya, kemudian sosialisasi tambahan juga kita lakukan secara online. Ini nggak per dekanat lagi, tapi sekarang itu udah ada ya gelombang per gelombang. Kita rencanakan ada 3 gelombang, kemudian ya sosialisasi ini untuk user Sapa, setiap kali sosialisasi 300 orang tanpa pendaftaran, kemudian sosialisasi bukan pelatihan, jadi paroki dimohon untuk melaksanakan pelatihan mandiri. Kemudian nanti mulai tanggal 13 sampai tanggal 3 Februari kita juga akan melaksanakan pelatihan training of trainer per dekanat. Jadwalnya nanti kita bisa lihat setelah ini. Ya, ini pelatihan ini adalah offline. Nah, ini jadwal TOT-nya. Jadi yang sudah terisi jadwalnya itu adalah dari Dekanat Utara, Pusat, Bekasi, Selatan, Barat 1, Barat 2, Tangerang 1, dan Timur. Yang belum adalah Tangerang 2 yang sedang dicarikan tempatnya dan waktunya. Kemudian ini informasi tentang pelatihan. Ya, jadi ada hal umum, peserta per paroki itu adalah 10 orang. Ini diharapkan yang hadir itu adalah semua anggota bidang PE, kemudian sekretaris DPH, bendahara DPH, dan pekat. Nah, peralatan yang perlu disiapkan oleh peserta itu adalah notebook atau laptop, kemudian kabel extension, kemudian mobile internet jika punya. Kalau enggak, ya mungkin nanti minjem ke paroki yang jadi tuan rumah gitu. Nah, bukan hal khusus dari KAJ yang terkait dengan KAJ akan menyediakan pelatih dan materi latihan. Kemudian KAJ akan memberikan dana untuk snack sejumlah paroki di dalam dekanat dikalikan 10 peserta. Ini setiap sesi ya. Kemudian paroki pelaksana, apa yang harus diperhatikan yaitu pertama menyediakan tempat, menyediakan proyektor, audio, listrik, dan internet Wi-Fi ya, supaya yang tidak membawa mobile internet bisa nebeng di sana. Kemudian yang kedua menyediakan MC dan juga snacknya untuk ya peserta. Kemudian dekanat hadir dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Jika butuh makan siang diusahakan iuran paroki. Ya, kemudian ini tentang detail pelaksanaan harap didiskusikan bersama antara PIC paroki pelaksana dengan PIC daripada tim Sapa.
Kemudian jadwal sosialisasi tambahan online ini gelombang kedua hari ini sudah dilakukan. Nanti gelombang ketiga akan ada tanggal 9 Januari dan gelombang 4 tanggal 11 Januari. Jadwal bisa berubah ya untuk semua pengguna SAPA ini sama maksimal 300 peserta per gelombang. Nanti link akan diberikan melalui WA Group PE dan SAPA User. Ya, kurang lebih itu yang ingin disampaikan. Ya, mohon sekarang peserta mengisi daftar hadir bagi yang belum. Linknya sudah ada di dalam chatbox. Kalau belum nggak kelihatan, mungkin scroll ke atas. Ya, setelah ini kita akan masuk ke dalam seksi tanya jawab. Tadi disampaikan oleh Pak Sur bahwa yang akan dijawab dulu itu adalah yang ada di dalam chatbox. Ya, setelah itu kalau masih ada waktu, kita akan masuk kepada tanya jawab secara langsung. Tapi perlu diketahui waktu kita itu hanya sampai jam 21.30. Untuk itu, ya tanya jawab ini akan kita akhiri di waktu jam 9:20. Nanti waktu ini saya serahkan kembali kepada Pak Sur. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gianto. Untuk tanya jawab, kita jawab bersama ya. Mungkin ganti-gantian dengan Pak Gianto. Saya bacakan dulu dari chat box. Pertama dari Paroki Tomang, Pak Alex. Permohonan dana otomatis itu tuh selamanya bagi anggaran 0. Ya, untuk otomatis biasanya berapa hari sebelumnya bisa keluar fitur permohonan dana otomatis atau H- berapa. Maksudnya kan ini persetujuannya secara sistem itu terjadi berapa hari sebelum pelaksanaan. Nah, sejauh saya ingat 7 hari sebelum pelaksanaan Sistem akan menyetujui yang angkanya 0. Nah, tetapi sebelum 7 hari, misalnya 14 hari sebelumnya, kalau ada perubahan, itu masih bisa diedit. Jadi Anda masih bisa mengedit permohonan dana, misalnya sebulan sebelumnya, ternyata kita butuh dana, editlah. Kemudian diajukan melalui proses yang biasa, ajukan ke Korbit, kemudian Korbit ajukan ke bendahara. Tapi kalau didiemin aja sampai hari pelaksanaan, 7 hari sebelumnya udah disetujui oleh sistem karena nggak ada anggaran yang perlu. Jadi dianggap ya Anda juga tidak mempunyai perubahan apapun. Dan nanti tinggal membuat LPJ kegiatan. Kalau nggak ada anggarannya juga cukup sampai di Korbit saja. Kemudian saya dari Pak Alex juga ya. Apabila permohonan dana otomatis telah berjalan, ternyata ada dana yang digunakan untuk proker tersebut. Nah, apakah permohonan dana otomatis yang telah disetujui oleh sistem ya, bukan oleh keuangan, dapat diedit untuk memasukkan permohonan dana baru? Jawabannya tidak. Silakan membuat LPJ setelah pelaksanaan jika ada dana yang terkait. Dan kalau itu sudah tidak 0 lagi, atau ada yang dimohon dari paroki, pasti akan lanjut ke bendahara. Nah, terhadap hal ini, kalau 3 minggu sebelumnya Anda sudah tahu ada dana yang akan dikeluarkan, walaupun perencanaannya anggarannya 0, ya langsung buatlah permohonan dana. Jadi Anda bisa merevisi perencanaan yang anggarannya 0 menjadi pelaksanaan yang beranggaran. Nah, kalau pelaksanaan beranggaran berarti harus melalui prosedur persetujuan dari Korbit dan persetujuan dari bendahara. Hal yang sebaliknya juga sama. Kalau ada prokar yang ada anggarannya kemudian dijadikan online, nah Anda perlu proses lagi.
Jadi buatlah permohonan dana, ubah jadi nol semua. Tapi lantas kalau dia sebelum batasannya, maka akan diproses seperti biasa ke korbit dan ke bendahara walaupun itu nol. Ya karena ada perubahan kan, awalnya ada anggaran, tetapi dalam pelaksanaan ternyata berubah jadi tidak ada anggaran. Prosesnya standar, tetapi untuk LPJ karena permohonan dananya udah nol, ya perlakuannya sama seperti semua prokar yang anggarannya nol, cukup ke korbit, nggak perlu sampai bendahara gitu. Jadi untuk Kemang Pak Alex. Kemudian Serpong, Santa Monica Regina. Dari Regina ya. Kalau PD diambil sebagian, bagaimana isinya? Nggak bisa. Bisa, tapi gini. Form permohonan dana itu sama seperti LPJ. Satu prokar, satu PD, satu LPJ. Kalau memang dari awal Anda merencanakan ngambilnya sebagian, prokarnya dipecah jadi 2. Walaupun sama ya, tapi sekarang kan prokar udah jadi. Nah, kalau permohonan dana yang ambil sebagian agak ini juga ya, karena pada dasarnya pertama, kita tidak membuat prokar gelondongan. Gelondongan artinya prokar durasinya sampai 6 bulan. Terus kalau 6 bulan perlu ngambilnya separuh-separuh. Terus kalau separuh-separuh, LPG-nya separuh-separuh. Nah, SAPA tidak mengenal itu. Oleh karena itu, kalau ada 6 bulan dan ngambilnya 3 kali, nah bikin 3 prokar. Kalau sudah keburu bikin gelondongan, ya bisa dibuatkan bahwa yang prokar awalnya gelondongan, buat aja proposal khusus. Kan ada. Nah, jadi yang di prokar pertama itu permohonan dananya sepertiga, proposal khusus pertama itu permohonan dananya sepertiga, proposal khusus kedua permohonan dananya sepertiga. Tapi proses itu lantas sejalan dengan ketentuannya bahwa satu prokar, satu PD, satu LPJ. Itu. Ya, PD tidak bisa dibuat sebagian. Tapi kalau kasir ngirimnya sebagian-sebagian, itu di luar SAPA. Kami tidak bisa menanggapi hal itu. Satu lagi sebelum nanti gantian dan Pak Gianto ya. Untuk teritorial yang tidak menggunakan dana paroki dari Tomang juga Pak Darius ya. Tidak menggunakan dana paroki tapi ada penggunaan dana. Apakah fitur ini juga harus dilewati? Seingat saya iya. Tapi kami masih mungkin Pak Gianto bisa bantu? Singkat Ya. saya iya sih. Ya, kalau ini lingkungan maksudnya ya. Jadi kalau Ah, lingkungan membuat prokar, kemudian ada biaya, ada penerimaan, makanya itu tetap harus masuk ke bendahara. Ya, itu akan sama gitu. Baik ke lingkungan ataupun seksi itu akan sama. Oke, lanjut Pak. Yang untuk yang selanjutnya dari Helena Curug, dari Pak Ya, Markus Ngala. jadi dari Ibu Helena ya, Bukan, dari itu Curug. parokinya Pak. Oh, Paroki Santa sorry. Helena Curug, Pak Markus Ngala. Oh, Pak Markus Ngala Ya. dari Helena Curug. Ini LPJ yang sumber dananya dana mandiri apa diperlukan sains centang di flow pengajuan dana? Saya kurang jelas ini Pak yang disebut sains centang. Tapi prinsipnya kalau ini meminta dana kepada paroki berarti harus membuat pengajuan dana. Ya, jadi kalau tidak meminta dana, jadi artinya ada prokar yang tidak berbiaya, ya berarti tidak perlu mengajukan dana gitu. Prinsipnya kalau kita bicara dalam konteks permohonan dana. Jadi apakah ini menjawab Pak Markus? Nanti kalau nggak Nah, menjawab Pak, bisa sorry Pak. Halo, halo Pak. Iya, Nah, tadi dari penjelasan Pak Suryadi, kan siap proses itu kan mesti ada apa flow yang disapa itu mesti ada centang yang itu gitu, jadi baru bisa proses. Nah, itu maksud saya itu kalau misalnya dana mandiri, apa flow yang itu tetap berlaku atau enggak gitu, maksudnya seperti itu Pak.
Hmm. Saya kurang jelas dengan sign centangnya itu karena sign yang centang itu kan otomatis dari siapa, Pak? Betul, betul. Karena itu kan penerimaan dana, permohonan dana. Nah, kalau flow yang kita pakai dana mandiri, tetap kan kita mesti input di SAPA kan, Pak ya. Iya, Nah, terus kan itu kan ada kalau mau proses itu agar bisa proses. Nah, yang sign centang itu apa tetap eh, digunakan atau apa gitu loh. Nah, itu yang maksud saya, Pak. saya belum menangkap ya yang masalah sign Eh, centangnya gitu. Oke, mungkin begini. Yang dimaksud Yang dimaksud adalah kalau kalau nggak ada permohonan dana nggak perlu ditentang, Pak. maaf, Maaf, saya jawab dulu ya. Centangnya otomatis. Begini ya, ke prinsipnya kalau nggak ada anggaran dan nggak ada dimohonkan dari paroki. Jadi di sini ada dua hal. Ada yang nggak ada anggaran. Kalau anggaran nol, ya walaupun lingkungan ya ada sikas dan dipakai, tapi nggak diisikan ke SAPA. Jadi itu nol, maka otomatis dia disetujui oleh sistem. Nah, kalau lingkungan memasukkan anggaran, di sini situasinya adalah SAPA memang masih belum sepintar yang diharapkan. Tidak bisa membedakan terlalu banyak ini anggarannya memang benar ada atau enggak, apakah memang murni dari paroki atau ada sebagian-sebagian, itu akan banyak. Kan kalau lihat dari jenis penerimaan, kalau nggak ada swadaya, maka dimohonkan dari paroki. Kalau nggak ada dana DSP, dana DPGM, itu juga nanti ada lingkungan loh yang di paroki yang mengajukan ke keuskupan. Nah, dalam hal itu untuk jika ada dana anggaran, maka itu akan melalui proses yang sama. Harus ada persetujuan dari bendahara. Nah, memang ini nanti akan ramai bahwa kenapa ini anggaran di lingkungan kok harus diketuai bendahara. Kembali masalahnya, saya ingatkan, kita semua adalah umat paroki. Kita semua adalah para bagian dari pengurus Dewan Paroki. Oleh karena itu, bahwa jika ada anggaran dan ini diketahui bendahara, itu wajar. Dan perlu diingat bahwa semua lingkungan wajib mengirimkan laporan keuangan minimal 3 bulan 3 bulanan ke bendahara. Dengan demikian bendahara tahu itu kan bukan hal yang baru. Jadi dari sisi itu kiranya proses ini seperti awal saya katakan kita sesuaikan dengan patokan atau pedoman tata kelola keuangan paroki. Demikian ya. Jadi untuk prokar yang anggarannya nol, nggak ada biaya, nggak ada penerimaan, itu pasti akan langsung otomatis, tinggal buat LPJ. Tapi kalau ada anggaran, nah itu juga akan proses seperti biasa. Itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sur. Semoga menjawab. Saya akan lanjutkan dari Pak Heri. Kota Bumi, Tangerang, apakah materi hari ini dapat di-download? Nanti mungkin akan di-share lewat WA Group. WA Group PE dan Sapa User. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Paroki Tamang, Ibu Herawati, izin bertanya, dalam LPJ, apakah penerimaan itu terdiri dari dana dari paroki sesuai dengan form permohonan dana dan juga dana dari donatur atau swadaya jika ada. Jadi prinsipnya begini, kalau dana itu dari paroki tidak perlu diisikan. Jadi otomatis selisih antara penerimaan dengan biaya atau selisih antara biaya dengan penerimaan itu pasti dimohonkan kepada paroki. Jadi tapi kalau ada dana dari donatur, dari swadaya, iuran peserta itu harus diisikan. Jadi kalau yang dari paroki tidak perlu karena selisih antara biaya dengan penerimaan itu pasti dimintakan kepada paroki. Kemudian dari Bapak atau Ibu Danang,
Bapak Danang, apakah dari komisi bisa membuat video tutorial yang runtut di YouTube seperti video DJP online misalnya, sehingga kami dapat bertanya lewat ini, lewat komen atau belajar dari pertanyaan orang lain. Terima kasih. Untuk Sapa ini kita belum ada rencana untuk masuk ke YouTube. Mungkin Pak Sur yang bisa membantu untuk menjawab ini. Baik, sama seperti Pak Gianto, kita tidak ada rencana memasukkannya ke dalam YouTube, dan kami mohon kalau ada rekaman jangan dimasukkan ke dalam YouTube. Kita bukan pelayanan publik, walaupun kita juga melayani publik, tapi kita ini paroki, ya, lembaga keagamaan. Jadi mendingan kita lebih baik belajar sendiri dan kita menggunakan situs sendiri untuk melihat video. Nanti kalau bisa kalau nggak salah kami sudah pernah share videonya ke grup PE. Jadi mestinya PE di paroki-paroki punya itu lihat di situ aja. Tapi saat ini tidak ada rencana ke YouTube. Terima kasih Pak Sur. Kemudian saya akan lanjutkan. Fitur barunya sangat bagus dari Katedral Ibu Yuliana. Fitur barunya sangat bagus. Pertanyaannya untuk selanjutnya, tidak perlu pengajuan dana dan LPJ di print. Lalu lampiran bon pengeluarannya bagaimana melampirkan. Nah, jadi kalau masalah print ini mungkin silakan disesuaikan dengan parokinya masing-masing. Jadi setiap paroki kan pasti mempunyai kebijaksanaan apakah itu harus di print atau itu cukup ada di dalam websitenya Sapa. Namun untuk bon pengeluaran, karena memang ini pertanggungjawabannya berbeda. Ini untuk pertanggungjawaban keuangan, di mana pertanggungjawaban keuangan saat ini di KJ itu tetap dibutuhkan yang namanya hard copy, sehingga ya ini bon ini tetap harus dilampirkan, ya. Sedangkan untuk permohonan dana itu sebenarnya bisa di print dari Sapa. Untuk LPJ itu harusnya bisa di print, tapi mungkin kita harus cek dulu apakah fasilitas printnya ada atau enggak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Hanya semangatnya atau tujuan utama kenapa ini semua masuk di dalam Sapa, karena kalau besok ini di connect dengan Pelita, ya datanya kan udah ada. Hanya sekarang memang sedang dipikirkan jembatan yang menghubungkan Sapa dengan Pelitanya seperti apa. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang bon itu tetap menurut saya harus tetap dilampirkan. Kemudian dari Grogol, Ibu Maria Megawati, apakah permohonan dana dapat dilakukan setelah kegiatan atau langsung membuat LPJ? Secara prinsip begini, permohonan dana itu harus dibuat sebelum LPJ. Nah, kapan mau dibuatnya? Ya sebaiknya sebelum kegiatan. Tapi kalau ini kegiatan udah jalan, tapi permohonan dana belum dibuat, ya dibuat dulu permohonan dananya. Setelah itu baru dibuat LPJ. Ya, tapi prinsipnya di dalam fitur yang baru kita tidak mengenal yang namanya reimburse. Jadi tetap dia harus bikin dulu permohonan dana. Setelah permohonan dananya dibuat, nanti LPJ-nya kan mengkaitkan kepada permohonan dana itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi permohonan dananya kalau terpaksa dibuat setelah kegiatan, silakan aja. Tapi tetap LPJ akan bisa dibuat setelah permohonan dana itu dibuat. Jika form permohonan dana tidak diambil sekaligus, bagaimana? Maksudnya tadi udah dijawab ya sama Pak Sur. Jadi satu permohonan dana, satu LPJ. Satu prokar, satu permohonan dana, satu LPJ. Jadi kalau ternyata nanti ada satu prokar diambilnya 2 kali, ya berarti yang pertama itu pakai itu, yang kedua menggunakan propsus. Jadi proposal khusus. Kemudian dari Meruya, Pak FX Ridwan. Tanya yang pertama, kalau permohonan dana sudah disetujui, dananya dikirim atau ditransfer kemana ya? Nah ini mungkin harusnya ini kaitannya dengan bendahara.
ya. Jadi silakan itu nanti biasanya kalau di paroki kita, di paroki saya, kalau misalnya ada permohonan dana itu pasti transfer rekeningnya itu pasti kepada rekening seksi terkait gitu. Jadi seksi itu biasanya punya rekening. Jadi silakan ditransfer ke sana. Cuma itu memang harus ditanya kepada bendahara paroki. Jika tidak perlu lagi ada LPJ cetakan, lalu bagaimana dengan, ya ini tadi udah pertanyaannya sama dengan ibu yang sebelumnya. Jadi LPJ yang di print itu kalau parokinya menghendaki ada itu karena ada bon-bonnya, ya itu mau nggak mau itu harus dibuat. Ya, tapi minimal data-data terkait dengan LPJ itu sudah ada di dalam SAPA. Kemudian ini dari Pak Danang atau Ibu Nanang, kenapa tidak ada filter atau kaca pencarian tidak dibagi dalam bulan saja supaya lebih mudah mencari prokar? Saya jawab ya Pak. Ya silakan Pak. Ini maksudnya gini deh, filter atau search memang tidak ada. Kenapa? Karena di dalam daftar prokar yang ada di dalam perencanaan, di dalam daftar LPJ, di dalam daftar PD, di dalam daftar LPJ, semua sudah diurutkan berdasarkan tanggal. Dan biasanya berarti kalau tanggal yang paling atas adalah yang paling awal, kalau proses sudah jalan, biasanya lantas ke bawah gitu. Jadi dari sisi itu kami tidak membuatkan filter. Di sisi lain, memang di halaman pembahasan dan persetujuan itu ada satu kotak. Sebenarnya ada satu kotak di mana kita bisa ngetik, kemudian bisa mencari prokar tertentu. Karena penting untuk mempercepat pembahasan dan persetujuan. Nah, kalau itu nanti dibutuhkan untuk ditambahkan ke halaman rangkuman PD dan rangkuman LPJ, itu bisa. Ya, cuma kemarin belum sempat dikerjakan. Itu terima kasih untuk masukannya, nanti kita akan menambahkan. Itu. Tapi pada dasarnya semuanya diurut berdasarkan tanggal. Pasti. Jadi kalau itu memang kita jalankan sesuai dengan kronologinya yang kita lihat, maka mestinya udah jelas yang belum terlaksana, belum ada datanya itu akan lebih bawah. Yang dilakukan bulan Desember itu adalah yang paling bawah. Itu. Ya, demikian. Silakan lanjut, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Sur. Dilanjutkan dari Jagakarsa, Ibu Ninta. Pak, apakah kami bisa dapat video tutorialnya supaya membudaya? Nanti ini akan di-share, tapi yang sebelumnya juga pernah di-share. Jadi nanti tadi udah disampaikan oleh Pak Sur, kita akan share di grup PE dan Sapa User. Kemudian dari Katedral Pak Ketung, untuk Prokar 2023 yang tidak ada permohonan dana, LPJ apakah tetap harus mengisi rincian? LPJ-nya tetap harus mengisi rincian biaya dengan rincian penerimaan. Karena formatnya memang seperti itu yang ada sekarang. Jadi kita tidak bisa lagi memasukkan LPJ secara gelondongan, walaupun itu Prokar 2023. Akan tetapi tidak dipersyaratkan ada permohonan dana, karena di dalam ketika kita buka LPJ itu dia sistem itu udah tahu bahwa ini adalah LPJ atas prokar yang sebelumnya dengan fitur yang lama atau sebelumnya tidak ada permohonan dana, kurang lebih itu. Jadi harusnya tidak terlalu masalah, karena kalau misalnya sekarang biaya katakanlah 5 juta gitu, 5 juta itu untuk biaya penginapan, kan tinggal klik biaya penginapan, masukkan 5 juta, selesai. Kemudian dari Karawaci, Pak Simon, kalau di Santo Yusuf kami selalu mengajukan dana petty cash, artinya pengajuan dana yang diinput adalah yang pengajuan dana petty cash-nya. Apakah benar demikian? Nah, sebetulnya kalau petty cash itu sebenarnya sama dengan dana paroki. Jadi kalau kita bicara secara cash flow paroki,
keuangan paroki. Kan di petty cash itu kan cuma pindah tempat nyimpennya dari kas besar ke kas kecil. Nah, itu belum keluar dananya. Jadi kalau misalnya sekarang pengajuan dana untuk petty cash itu nanti nggak ada coanya masalahnya di SAPA. Ya. Kemudian ketika petty cash itu dipakai untuk membayar santunan, nah itulah ada jadi pengeluaran dananya di sana. Jadi berarti kan seharusnya Santo Yusuf itu membuat prokarnya itu adalah santunan kepada yang meninggal atau biaya untuk di rumah duka dan sebagainya gitu, biaya peti mati dan sebagainya. Jadi bukan minta petty case-nya gitu. Petty case-nya itu cuma pindah tempat doang gitu. Jadi dari kas besar ke kas kecil. Kemudian dari Paroki Curug, Ibu Agustin untuk biaya-biaya prokar bendahara yang didebet otomatis. Misalnya biaya bulanan listrik dan lain-lain, administrasi bank, apakah dibuat permohonan dana? Nah, ya ini karena biayanya tidak nol, ya berarti ini harus ada permohonan dana. Ya, Mungkin Pak Sur bisa bantu jawab, Pak. begini, saat ini memang demikian. Jadi untuk kan bendahara diminta memasukkan biaya-biaya operasional. Nah, kita masih punya rencana untuk memisahkan biaya operasional dengan biaya prokar. Tapi belum, oleh karena itu saat ini untuk biaya-biaya prokar operasional ini masih tetap harus dibuatkan PD-nya dulu. Tetapi ini nanti lebih urusannya bendahara. Dan kami harap nanti dalam beberapa waktu ke depan ada training khusus untuk bendahara terkait dengan SAPA. Dan nanti dengan terkait dengan pelita juga gitulah ya. Jadi untuk itu mohon kesabarannya supaya hal ini nanti bisa dibereskan di SAPA, positioningnya biaya operasional ini lebih tepat juga prosedurnya. Demikian ya. Terima kasih Pak Sur. Kemudian saya lanjutkan dari Karawaci, Pak Simon lagi, Taman Info. Pengajuan dana petty cash sebenarnya diambil dari iuran anggota umat, ya dari umat paroki udah pasti. Apakah ini masuk sebagai permohonan dana ke paroki? Kalau yang mengumpulkan iuran Santo Yusufnya pasti bukan permohonan dana, karena dana masuk ke paroki kan. Jadi yang mungkin dipertanyakan adalah ketika Santo Yusuf itu membayar santunannya. Jadi antara mengumpulkan dana dengan membayarkan santunan kan itu kejadiannya berbeda, Pak. Jadi pengumpulan dana biasanya lewat lingkungan, dikumpulkan bisa bulanan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Ya, itu nanti biasanya langsung ditransfer ke rekening virtualnya paroki. Nah, ketika ada kejadian, misalnya ada yang meninggal gitu, jadi ada santunan, ada biaya penguburan dan sebagainya, Santo Yusuf itu pasti mengajukan permohonan dana ke paroki. Ya, walaupun itu ngambil dananya dari petty cash, tetap permohonan dana itu harus dilakukan. Karena itu tetap dana paroki, Pak. Yang dipegang petty cash yang dipegang oleh Santo Yusuf kan tetap dana paroki, gitu. Jadi kurang lebih itu. Kemudian dari paroki Tomang, Pak Amideus, apakah perangkat karya yang mau melaksanakan prokar lebih awal atau dimajukan dari yang direncanakan bisa membuat LPJ? Ya harusnya nggak ada masalah kalau LPJ. Tapi sepanjang PD-nya udah dibuat gitu. Jadi misalnya direncanakan tanggal 17 Januari, kita mau laksanakan tanggal 10 boleh aja, nggak ada masalah. Ya itu nggak ada pembatasan kalau di SAPA. Yang penting jangan beda tahun aja gitu. Kemudian Pak Eugenius, untuk kursus kitab suci yang ada 14 kali pertemuan, PD-nya langsung total 14 seperti sebelumnya atau harus dibuat tiap kali pertemuan sebanyak 14 kali. Ya, ini mungkin saya minta Pak Sur yang bantu jawab. Ya,
Oke, ini tergantung Anda memasukkan prokarnya gimana. Kalau Anda memasukkan prokarnya sekaligus, maka PD-nya harus dibuat satu kali untuk 14. Karena memang Anda sudah membuat gelondongan. Kalau gelondongan kan satu prokar. Berarti PD-nya dibuat sebelum pertemuan pertama. Kemudian jalan laporannya baru nunggu setelah pertemuan ke-14. Baru bikin LPJ berdasarkan PD. Tetapi ada juga yang mengingat ketentuan bahwa nggak boleh bikin gelondongan, dia buatnya 14 kali pertemuan, 14 prokar. Kalau buat 14 prokar, berarti setiap prokar harus dibuatkan PD-nya dulu, baru kemudian bisa dibuatkan LPJ-nya 14. Nah, kalau ada alternatif lain, kalau memang terlalu banyak, 14, saya selalu mengatakan maksimal pengulangan itu 12. Jadi 14 gabungkan aja jadi satu. Nah, ini tergantung dari rencana prokar ya. Kalau memang rencana prokarnya hanya satu, PD-nya cukup satu. Tapi kalau rencana prokarnya banyak, itu sesuai dengan prokar yang akan jalan pada tanggalnya. Demikian mungkin menjelaskan ya. Jadi kita lihat di rencananya. Ya, terima kasih Pak Sur. Saya lanjutkan dari Ibu Nies. Apabila ada pengunduran jadwal pelaksanaan program, bagaimana? Ya, itu nggak ada masalah. Silakan aja kalau programnya diundur sebulan atau diundur berapa minggu, itu nggak ada masalah. Nah, jika ada item biaya yang belum dimasukkan dalam anggaran, itu boleh dimasukkan di dalam permohonan dana. Jadi tadi ada biaya rencana dan biaya final. Ya, silakan misalnya biaya rencananya cuma snack, tapi biaya finalnya ada makan. Silakan ditambahkan, itu nggak ada masalah. Kemudian dari katedral, Ibu Yuliana, jika ada prokar ditulis bulan Januari, namun jika pelaksanaannya mundur menjadi Februari, apakah masih bisa mengajukan PD di bulan Februari? Bisa, sepanjang prokar itu belum dimintakan dananya. Jadi nggak ada masalah. Prokarnya Januari nggak jadi, nanti bulan Februari 14 hari sebelum jalan atau 1 minggu sebelum jalan kita membuat PD untuk meminta dana, itu boleh-boleh aja, itu tidak ada masalah karena nggak ada expired. Kemudian dari Bentar, Pak. Pak Rohito, Ini ya ya, tambahan ya. ya, Kalau Anda memajukan atau memundurkan prokar, kalau prokarnya ada anggaran, itu nggak ada masalah. Karena Anda harus melewati proses PD. Kalau mau memajukan prokar, misalnya prokar Agustus dijalankan Februari, bikin PD-nya sekarang aja. Tanggalnya diubah jadi Februari. Mintakan persetujuan Korbit dan bendahara. Oke, nggak ada masalah kan? LPJ-nya juga jalan. Kalau misalnya Anda bikin prokar untuk Maret, diundur ke Agustus, maka pada saat Maret, SAPA tidak akan ngapa-ngapain. Kalau belum bikin PD, ya nggak akan bisa bikin LPJ. Anda baru jalanin Agustus baru minta permohonan dana, kemudian dijalaninya September, ya September nanti bikin LPJ baru bisa. Nggak ada masalah. Masalahnya, kalau Anda punya prokar tak beranggaran, SAPA akan ngecek tanggal pelaksanaan. Kemudian 7 hari atau 14 hari ya, saya lupa, tapi 14 hari. 14 hari sebelum tanggal itu, dia akan membuat disetujui. Artinya, program itu jalan sesuai rencananya. Kalau Anda telat, ya udah nggak bisa majuin atau mundurin. Tanggal pelaksanaan itu sudah ada di dalam tanggal permohonan dana tersebut. Jadi kalau mau mengubahnya, ya bikin aja permohonan dana. Tandas bisa ngedit tanggalnya supaya entah maju atau mundur. Ini hanya untuk yang tak beranggaran ya. Jadi kalau tak beranggaran, SAPA melihat tanggal pelaksanaan dan dia langsung memberikan otomatis persetujuan berdasarkan tanggal pelaksanaan tersebut. Kurang lebih gitu catatannya. Jadi ya kalau yang nggak ada anggaran walaupun lebih enak, cuma ya harus dijalankan sesuai waktunya. Kalau enggak, maka proses persetujuan Korbit dan mungkin ke bendahara itu akan berjalan gitu karena ada perubahan tanggal. Tapi ini nanti akan terkait dengan Monef. Jadi ini catatan saya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Sur. Dilanjutkan dengan dari Toa Stebio, Pak Adi, dan Hera. Bila perencanaan prokar ada perubahan di pelaksanaan, permohonan dana bisa dirubah, bisa. Jadi
prinsipnya gini, kalau ada prokar, sekarang tanggalnya tanggal 5 Januari, ketika permohonan dana, kita mau robah jadi tanggal 12 Januari, boleh, nggak ada masalah. Misalkan tadinya mau sewa mobil, ternyata bisa pinjem dari paroki, tapi bayar uang kopi, boleh. Jadi prokarnya itu adalah sewa mobil. Jadi misalnya ya sewa peralatan, cowoknya saya lupa, ya katakanlah sewa bus 2 juta, kemudian 2 juta itu tidak jadi dipakai. Itu kan berarti kan biaya rencananya, biaya finalnya tidak sama dengan perencanaan, nggak apa-apa. Itu dinolkan, kemudian kita menambah misalnya ada tip supir atau bukan uang kopi dan uang bahan bakar, itu boleh. Itu nggak ada masalah. Dari contoh yang tadi juga ada, ya itu di dalam slide juga disampaikan itu. Kemudian dari Serpong, Ibu Regina tanya lagi bagaimana jika realisasi berbeda dengan PD, boleh. Itu nggak ada masalah. Jadi PD-nya itu adalah sebagai biaya rencana, sedangkan realisasi atau LPJ sebagai biaya final. Itu tidak ada masalah. Kemudian dari Jagakarsa, Ibu Ninta, Pak, sebagai contoh saya mengajukan PD untuk spanduk Hari Raya Keagamaan selama 1 tahun. Tetapi pelaksanaan tidak sekaligus. Nah, sebaiknya tidak dibuat prokar gelondongan. Ya, karena satu, bukan cuma masalah pertanggungjawaban anggaran juga, tetapi juga untuk monefnya juga agak susah gitu. Ada satu prokar nggak pernah selesainya nanti di akhir tahun gitu. Jadi lebih baik ya kalau misalnya membuat spanduk, misalnya kita bisa bikin sebulan sekali gitu. Jadi kalau sebulan sekali kan tidak harus 12, karena Hari Raya Keagamaan kan tidak 12 kali dalam setahun. Gento, Ya, saya ya, tambahin ya. ya. Ini saya nggak tahu prokarnya apakah gelondongan atau enggak. Kalau prokarnya memang udah setahun, tolong dibicarakan dengan bendahara. Karena permohonan dana sebelum prokar dijalankan kan ya. Tapi ketentuannya siapa? 1 prokar, 1 PD, 1 LPJ. Jadi di Januari ini Anda mengajukan permohonan dana, bicarakan dengan bendahara, boleh nggak LPJ-nya di akhir tahun. Nunggu setahun. Padahal ketentuan KJ kan 14 hari setelah pelaksanaan harus bikin laporan. Nah, oleh karena itu tahun depan jangan membuat prokar gelondongan setahun lagi. Itu dari perencanaan. Kemudian dari PD, permohonan dana tidak mempunyai periode. Permohonan dana berdasarkan tanggal pelaksanaan. Jadi tidak bisa membuat PD untuk setahun. Jadi ketika diminta, maka yang diisikan tanggal pelaksanaannya. Oleh karena itu memang ini nanti tolong diomongin dengan bendahara sebaiknya bagaimana, karena ini bukan hal yang disarankan untuk dilakukan. Kurang lebih demikian ya. Nanti untuk perencanaan selanjutnya harapannya sih bisa lebih spesifik kapan membuat spanduk. Untuk spanduk itu kalau tahunan itu kan ada Lebaran, Idul Adha, 17-an, terus kalau Paskah itu dari panitia, biasanya Natal juga dari panitia. Tapi kan mungkin juga ada satu lagi itu Galungan atau Kuningan, terus ya Waisak dan sebagainya. Kalau itu mau dibuat tanggal-tanggal itu udah pasti, buatlah seperti sesuai dengan waktu pembuatan spanduk tersebut. Ya, demikian masukan dari saya, termasuk juga jawaban mengenai pertanyaan ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sur, karena waktunya sudah lewat 12 menit, sekarang udah jam 9.42, maka kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WhatsApp grup di Sapa User atau PE. Ya, baik. Saya akan tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas pernyataanmu sepanjang sosialisasi lanjutan fitur baru Sapa pada malam hari ini. Banyak kekurangan tentunya ya Bapak akan Engkau sempurnakan nanti ketika kami melaksanakan implementasi ini dan ketika kami melaksanakan program karya di paroki kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima Amin. kasih Bapak Terima Ibu kasih. atas partisipasi pada malam hari ini.